Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pandi Furnitur. Dan pada video kali ini adalah lanjutan video yang kemarin, yaitu membuat meja tamu minimalis berbentuk oval. Dan untuk yang ini adalah proses pengcoveran luar dalam menggunakan multiplex. Dan proses pembuatan rangkanya ada di part 1, linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan untuk yang baru bergabung silakan. Oke, kita langsung saja ke proses pembuatan lengkungannya. Ini saya menggunakan multiplex 9 mili. Dan untuk yang bagian dalam saya udah cover ya kemarin, hanya saja saya tidak buat videonya. Ini sengaja saya lakukan agar mengurangi durasi video ini supaya tidak terlalu panjang. Untuk sekedar info, ini saya menggunakan multiplex 9 mili untuk mengcovernya. Kalian bisa saja menggunakan multiplex 12 mili atau 15 mili, juga 18 mili. Karena di sini saya cuma adanya 9 mili, maka saya menggunakan 9 mili untuk pengcoverannya. Oke, silahkan simak video ini. Pada proses ini saya belah dulu multiplexnya, dan kemudian saya potong menjadi 2. Sebenarnya tidak usah dipotong karena di sini saya cuma sendirian, tidak ada yang membantu, maka saya potong untuk memudahkan pengerjaannya. Untuk sekedar informasi juga, multiplex yang digunakan untuk membuat lengkungan agar lebih rapi itu multiplex yang masih basah ya, atau barulah, bukan stok lama. Itu biasanya lebih rapi untuk digunakan untuk dibuat lengkungan maksudnya. Dan setelah multiplex dipotong dengan ukuran yang sudah ditentukan, kita malkan ke media yang mau dibuat lengkungan atau meja ini nih. Ini bertujuan untuk memudahkan atau mengetahui persis posisi lengkungannya sebelum melakukan perajangan. Kalau di bahasa perkayuan itu namanya rajang. Jika sudah ditentukan ukurannya, kita langsung proses perajangannya. Dan untuk proses ini kita turunkan mesin potong atau circle ini, dan kita sisakan hanya satu lapis bagian atas saja, seperti ini. Jika sudah, oke, kita langsung saja melakukan proses pemotongan atau perajangannya ini. Ini proses perajangan ini biasa juga digunakan oleh para tukang untuk meluruskan pintu yang melengkung, terutama pintu lemari ya yang supaya panjang-panjang. Itu proses ini biasa digunakan untuk meluruskan pintu. Ini dalam dunia pertukangan namanya rajang merajang. Lakukan proses ini sesuai dengan ukuran yang sudah dapat tadi ya, yang dimalkan tadi. Dan untuk jaraknya ini tergantung media melengkungnya. Kalau media melengkungnya semakin
melengkung maka ini semakin kecil. Kalau semi melengkung maka jarak ini bisa sekitar 1,5 atau 2 cm. Itu kalau media yang setengah melengkung atau semi melengkung. Dan pada meja ini saya mengambil jarak untuk coveran bagian luar 9 mili dan untuk coveran bagian dalam 6 mili. Karena meja tamu yang saya buat itu benar-benar melengkung atau hampir ketemu sudut, jadi harus kecil jarak untuk perajangannya. Sebetulnya banyak cara ya untuk membuat melengkungan pada media yang melengkung dari multiplex ini. Tapi di sini saya hanya membagikan cara ini karena saya rasa cara ini cukup mudah ya, terutama untuk para pemula. Dan ini adalah hasil dari proses perajangan tadi, dan ini kita tinggal melakukan pemasangan ke rangka yang melengkung. Nah, karena ini multiplexnya stok lama ya, atau yang udah kering, benar-benar kering, jadi hasil perajangannya seperti ini. Dan untuk bagian dalam saya balik seperti ini agar tidak patah, dan untuk merapikannya saya bantu pakai sanpolak. Oke, kita langsung aja ke proses pemasangan untuk yang bagian luarnya. Pada proses ini usahakan untuk memasangnya itu dibantu dengan lem putih atau lem kayu ya. Ini bertujuan agar merekat lebih kuat, terutama pada bagian yang melengkungnya. Kalian bisa juga tambah kerangka agar lebih kuat pada meja ini ya. Bisa jadi kalian mau buat granit buat daun mejanya atau misalkan kaca. Di sini saya hanya menggunakan sedikit kerangka karena saya menggunakan daun mejanya juga itu terbuat dari multiplex, jadi nggak terlalu berat. Setelah dilem putih secara merata, kita tinggal mengaplikasikan multiplex yang sudah dirajang ini seperti ini. Usahakan kalau disambung seperti ini, sambungannya itu di pas palangan kerangkanya ya. Jadi kedua sisi sambungan itu ketemu di pas tengah palangannya. Dan pastikan juga antara sisi sebelah dan sisi sebelahnya itu rapi. Nah, untuk bagian surutnya ini pastikan agar benar-benar rapat itu dipaku sebanyak mungkin. Dan seperti ini saya paku satu persatu pada bekas rajangannya tadi. Jadi ini biar benar-benar merapat. Dan untuk memperkuat pegangannya ini bisa juga ditambahkan sekrup ya. Pada proses pemasangan ini kita harus benar-benar teliti agar si lengkungan itu benar-benar sama di antara kedua sisinya. Dan untuk merapikannya biasanya lengkungan itu ditambahkan dempul ya, atau sanpolak. Nah, di sini saya cuma menambahkan dempul itu di bagian dalam. Karena yang bagian dalam saya balik posisinya, yang bekas rajangan itu saya taruh di luar. Jadi saya harus menggunakan sanpolak untuk menutup bekas rajangannya.
Sekali lagi pastikan ya agar bagian pojok ini benar-benar rapat dan tidak mengangkat. Bisa diperbanyak pakunya. Lakukan ini di kedua sisi ya jika kalian menyambungnya seperti saya. Oke teman-teman, sudah selesai ya pembuatan meja tamu opalnya. Dan untuk proses finishingnya nantikan di video part 3 nya. Ini saya akan finishing menggunakan HVL. Jadi jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Akhir kata saya sampaikan, semoga bermanfaat video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua.